dari kelompok SMA Negeri 5 Palembang ini membahas mengenai ruang kolaborasi pada topik 7, di mana mengenai prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Nah, kami beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan Supadi Prasetyo, kemudian ada saudara Iqbal, kemudian Puswa, Jun Hasana, kemudian Mbak Ais, dan ada juga Rani. Oke, selanjutnya next. Nah, kita akan membahas beberapa pertanyaan yang akan kita telah bersama-sama mengenai bagaimana refleksi, asesmen, dan pembelajaran yang efektif. Nah, pertanyaan pertama ini mengenai apa saja isu-isu aktual yang terkait dengan pembelajaran dan asesmen yang efektif yang umumnya banyak dilakukan oleh guru di sekolah selama ini. Nah, pertanyaan pertama ini akan dijelaskan oleh Mbak Ai. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas pertimbangannya. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang pertama mengenai isu-isu aktual yang terkait dengan pembelajaran asesmen yang umumnya banyak dilakukan oleh guru di sekolah selama ini. Yang pertama yaitu kunci keberhasilan atau pencapaian dari capaian pembelajaran itu tadi dapat dilihat dari proses pembelajaran dan hasil asesmen yang telah dilaksanakan. Yang kedua, proses pembelajaran asesmen itu harus memuat nilai-nilai pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajaran Pancasila, yaitu kayak seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berakhlak kritis, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan yang terakhir yaitu berkebinekaan global. Nah, lalu yang ketiga dan terakhir yaitu guru dan peserta didik harus mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran dan asesmen sebagai perwujudan dari pendidikan paradigma baru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan yang kedua, mengenai pertama, kemudian sekarang kita menuju ke pertanyaan kedua mengenai isu-isu aktual dan kaitannya dengan efektivitas capaian pembelajaran. Nah, untuk pertanyaan kedua ini akan dijelaskan oleh saudari Rani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu aktual dan kaitannya dengan efektivitas pencapaian pembelajaran. Yang pertama yaitu kunci keterkaitan pembelajaran dilaksanakan dengan menjalankan prinsip asesmen, maka akan diperoleh efektivitas yang sesuai, misalnya capaian pembelajaran sesuai kurikulum dan didapatkan tujuan pembelajaran yang sesuai. Kemudian yang kedua, guru adiktif terhadap IPTEK, misalnya melaksanakan pembelajaran berbasis TIPEK guna memberikan pembelajaran sesuai kurikulum paradigma baru berbasis IT. Contohnya dengan menggunakan kuis berbasis website untuk meningkatkan keterampilan IT para siswa. Kemudian yang ketiga, guru mengimplementasikan profil pelajar Pancasila pada saat pembelajaran dan gelar karya atau proyek. Misalnya memulai suatu dengan doa, memiliki sifat toleransi peserta didik yang berbeda keyakinan dan kreativitas serta mandiri dalam melaksanakan tugas. Hal ini tidak hanya berlaku bagi siswa, namun guru pun harus memberikan contoh demikian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saudari Rani atas pelaahannya terhadap pertanyaan yang kedua. Sekarang kita menuju pertanyaan ketiga mengenai bagaimana alternatif rekomendasi agar pembelajaran dan asesmen yang dilakukan guru dapat secara efektif mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Ini akan dijelaskan oleh saudari Uswatun. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Nah, terkait alternatif dari kelompok kami memberikan alternatif yang pertama melakukan pemetaan latar belakang, tahap perkembangan dan pencapaian ekspektasi sebelumnya. Kemudian yang kedua, melihat segala sesuatu dari sudut pandang peserta didik. Yang ketiga, mempertimbangkan berbagai stimulus yang bisa digunakan
kasih atas penjelasannya. Kemudian kita menuju ke pertanyaan yang keempat. Yang keempat ini mengenai mungkin lanjutan dari Uswa, dari mungkin akan dilanjutkan oleh Iqbal. Silakan saudara Iqbal. Baiklah, saya akan melanjutkan rekomendasi alternatif dari kami yang selanjutnya, yaitu memberikan kesempatan kolaborasi, memberikan pertanyaan tematik dan mengajarkan pemahaman yang bermakna. Terus selanjutnya yang kelima, menggunakan berbagai metode pembelajaran. Terakhir, yang mendukung terjadinya perkembangan kompetensi seperti belajar berbasis inquiry, berbasis proyek, berbasis masalah, berbasis tantangan, dan metode pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya yaitu yang keenam, melibatkan orang tua dalam proses belajar dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik. Terus yang selanjutnya, memberikan pembelajaran yang membangun pemahaman bermakna dengan memberi dukungan lebih banyak di awal untuk kemudian perlahan lepas sedikit demi sedikit dukungan tersebut untuk akhirnya menjadi pelajar yang mandiri dan merdeka. Oke, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam asesmen, di dalam refleksi terhadap pembelajaran dan asesmen ini sangat perlu dilakukan oleh guru dan juga oleh pendidik, sehingga dengan adanya asesmen, refleksi terhadap pembelajaran dan asesmen ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan oleh guru. Mungkin terdapat pertanyaan dari kelompok yang lain, bisa cerita lagi. Oke, saudara Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fernanda dari kelompok PPR SMA Negeri Tiga Palembang. Di sini saya ingin bertanya terkait tentang penjelasan kalian tadi di isu nomor 2 yang dijelaskan oleh saudara Dilani. Tadi di sana ada Anda sebutkan tentang pembelajaran berbasis IPEK. Nah, di sini kami ingin bertanya bagaimana itu pembelajaran berbasis IPEK itu. Silakan dari kelompok Muhammadiyah untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Umi Yaiza. Oke, baik. Dari pertanyaan Mbak Umi ya, tadi mengatakan bahwa apa pembelajaran berbasis IPEK kan? Nah, pembelajaran berbasis IPEK ini adalah berdasarkan gaya IPEK kan ya, IPEK itu adalah technological, pedagogical, content, knowledge. Nah, IPEK ini merupakan pengetahuan aslinya integrasi antara teknologi dan pedagogi dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Kemudian, hal ini penting dilakukan dalam pembelajaran karena mampu memberikan arahan baru bagi pendidik tentang bagaimana menerapkan teknologi dalam pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan secara efektif. Kemudian, dalam pembelajaran berbasis IPEK ini mempunyai komponen yaitu teknologi, pedagogi, dan konten pengetahuan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mana kemudian terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami, dari kelompok SMA Negeri 5 Palembang, kurang lebih